Jangan lupa ya subscribe pada channel ini, teman-teman. Klik kemudian lonceng notifikasinya juga diklik untuk mendapatkan notifikasi updatean dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya? Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi bagaimana membuat pembelajaran interaktif ya dengan menggunakan website wordwall.net. Ya, jadinya kayak apa dan mau buatnya bagaimana, yuk sama-sama kita ikuti tutorial dari saya berikut ini. Baik teman-teman, yang pertama kita lakukan adalah kita bisa mengetikkan wordwall.net. Ini adalah situsnya ya. Kita klik ketik di sini, kemudian enter. Kemudian sini kita akan masuk ke dalam tampilan pilihan login dan sign up. Kalau teman-teman sudah punya akunnya, boleh langsung login saja. Kalau belum, berarti kita sign up saja. Sign up. Teman-teman bisa menggunakan email address, kemudian password di sini, atau menggunakan sign in with Google. Lebih mudah memang kita buka di browser kita, itu sudah masuk ke dalam akun Google kita ya. Jadi kita tinggal klik di sini sign in with Google. Kemudian kita pilih ini. Oke, sekarang kita sudah masuk ke dalam akun kita yang sudah kita buat di wordwall.net ya. Untuk membuat sebuah pembelajaran interaktif, kita bisa menggunakan di sini create my activity. Nah, di sini banyak macam ya teman-teman, ada quiz, open box, random cards, gamble, dan lain-lain. Sebagian ini ada yang crossword ya, atau teka-teki silang ya, dan lain sebagainya. Sini banyak ya, termasuk kalau misalkan untuk pembelajaran di IPS nih cocok banget menggunakan ini. Sedangkan kalau yang ini yang upgrade, artinya kita harus berbayar ya. Nah, mungkin di sini saya hanya membantu atau memberikan yang gratisnya saja. Coba kita buat yang Nest Chase. Oke, kita coba buat Nest Chase. Activity-nya apa? Kita misalkan mau buat anggota gerak misalkan. Oke, sekarang di sini adalah kita buat, nah ini bisa buat yang matematik ya, ada x kuadrat terus x2 di bawah, omega dan lain-lain di sini. Nah, ini ada lambang-lambang, simbol-simbol, jadi bisa kita buat untuk soal matematik juga. Ini juga kalau misalkan kita mau buat sistem persamaan kuadrat ya, untuk matematika ini juga bisa. Nah, di sini ada add image. Add image ini bisa kita memasukkan gambar ya di soal. Jadi ini gambar untuk soal. Misalkan kita cari gambar di sini
Nah, di sini ada upload. Nah, kalau upload itu kalau misalkan kita sudah menyimpan filenya di komputer ya. Kalau belum bisa kita download juga. Oke, kita contoh di sini kita juga bisa search ini melalui Bing. Misalkan di sini tengkorak. Terus kita search, kita cari. Nah, di sini muncul gambar tengkorak misalkan. Ya, kita klik di sini muncul gambar tengkorak, cari yang ya kira-kira kita perlukan gambarnya ya. Atau bisa kita cari di sini rangka badan. Nah, kayak gini ya. Rangka badan. Nah, kita klik di sini. Kemudian kita tulis di sini soalnya. Sini kita bisa jawab, bisa menggunakan gambar atau tulisan. Jadi kalau gambar kita bisa sini tulis misalkan jantung. Kita cari di sini, kita klik. Terus di sini juga pilihan lainnya kita cari misalkan hati misalkan. Di sini klik, nah masuk. Terus di sini misalkan kita pakai otak misalkan. Oh, jadi otak-otak ya. Jadi kalau misalkan tidak ketemu dalam bahasa Indonesia berarti kita gunakan bahasa Inggris. Brain misalkan. Lalu lambung. Nah, ini bisa kita tulis gambarnya saja atau ada tulisannya ya. Sekarang kita tentukan kunci jawabannya. Di sini ada, kita lihat di sini ya. Kalau misalkan dia tidak dari gambar kita ambil, terus ini tidak kita klik dulu, maka dia tidak akan bisa berubah seperti tadi. Tapi kalau kita klik seperti ini, setelah kita klik di dalamnya, maka dia centangnya akan berubah. Nah, karena di sini kita maunya yang ini, nah ini bisa kita jadikan jawaban yang salah. Kemudian add question kembali. Kalau kali ini kita balik, kita mau misalkan yang merupakan rangka anggota gerak bawah. Nah, dari sini kita lihat ya, kalau ini kan gambar saja ya. Sekarang kita cari di sini rangka tangan. Kita ambil di sini, kita tuliskan di sini tangan. Terus di sini kita cari rangka kaki. Kita pakai yang gambar. Di sini kita tulis kaki. Terus di sini kita tulis tengkorak. Di sini kita tulis kepala. Lalu di sini kita tulis tulang rangka pinggul. Nah, sini ya. Di sini adalah gelang panggul. Nah, dari sini kita tentukan jawabannya adalah anggota gerak bawah adalah ini. Sekarang kita buat lagi soal berikutnya. Kita sampai 5 soal aja ya untuk contoh. Ini tadi udah ada yang gambar, soal digambar, terus soal di sini. Lalu tulisan saja. Kita buat tulisan saja, misalkan osteoporosis menyebabkan
ulang menjadi misalkan what Bayu, satu lagi kecil. Jawabannya adalah Kropos. Nah, ini contoh ya, kita akan lihat di sini jangan anggota gerak, kita ambil saja pengetahuan umum. Kita ganti pengetahuan umum. Kita campur gimana kalau misalkan kita menggunakan soal matematik ya. Misalkan kita buat soalnya adalah x kuadrat plus x 4x plus 4 sama dengan 0. Di sini ini juga bisa kapital, terus 2-nya bisa kita sorot terus jadi, nah jadi kok ini ya. Soalnya adalah berapakah nilai x1 dan x2. Nilai x1 dan x2 adalah nilai x1 dan x2 adalah, nah ini kan kita turunkan ini ya. Oke, berapa kan x1 x2, maka kita bisa tulis di sini x1 dan x2. Nah, kita copy aja biar cepet. X1 adalah 2, x2 nya adalah 2. Nah, contoh di sini misalkan 4 dengan 2 dengan 2 1 dengan 4 kemudian 1 dengan 2. Tentu saja jawabannya adalah ini ya. Minus 2 minus 2 kemudian 2 dengan 2 dan 4. Oke, jadi jawabannya adalah x1 nya minus 2 dan x2 nya adalah minus 2. Kemudian soal kelima. Oke, soal kelima misalkan kita mau bikin soal bahasa Indonesia ya. Misalkan Andi pergi cari ikan. Oke, Andi pergi cari ikan. Ini tidak bisa kita enter ya, jadi langsung ke samping. Ini bisa kita cari, kita bold, kemudian kita tulis di sini kata yang ditebalkan sebaiknya menggunakan imbuhan titik. Kita akan terus imbuhan kan imbuhan di. Nah, kita pakai jawabannya ini. Oke, sekarang sudah 5 soal ini aja dulu. Sekarang kita lihat hasilnya, kita pilih done ya. Oke, nah nanti kita sudah membuat seperti ini ya. Ini udah jadi soal yang kita buat. Sekarang nanti siswa tampilannya seperti apa, ini bisa kita coba cek dulu seperti ini. Ini bisa kita besarin ya.
kita menggunakan keyboard untuk ke kanan, ke kiri, ke atas. Nah, di sini ada musuhnya, hati-hati ya. Ini tadi soalnya yang merupakan rangka anggota gerak bawah. Kita cari di mana ya? Oh, itu dia rangka anggota gerak bawah. Apa yang terjadi kalau kita ternyata kita mati ya? Nah, kita bisa coba di sini rangka anggota gerak bawah. Ya, kita masuk. Yeay, kita betul ya. Sekarang itu yang tadi ada gambar dan tulisan. Sekarang ini soal yang ditebalkan. Kita cari Nah, bagaimana kalau misalkan kita jawabannya di tempat yang kotak yang salah? Kita coba. Wah, ternyata salah dan nyawa kita berkurang juga, gitu ya. Jadi kita harus hati-hati ketika bermain ini. Jangan sampai nyawa kita berkurang. Jadi ini juga siswa ini main cepat-cepatan, ya, main cepat-cepatan untuk mendapatkan skor tertinggi. Nanti saya akan kasih lihat bagaimana cara melihat skornya. Oke, sekarang soal ya. Up, ya. Ini soal terakhir. Nah, soal terakhir, tulang menjadi keropos. Kita perhatikan dulu, awas ya. Masih ada kah? Oh, ini soal terakhir ya, yang gambar saja. Nah, ini gambar aja. Kalau tadi ada tulisannya, ini gambar saja. Pada gambar organ yang dilindungi, nah itu ada gambarnya di situ ya. Kita menuju ke jantung. Op, iya, masuk. Nah, di sini nanti siswa sudah mendapatkan skornya di sini. Ya, skornya 5. Artinya dia menjawab 5 dari 5. Dia bisa melihat leaderboardnya, show answer ya. Nah, di sini ada show answer. Nah, ternyata dia salah di sini. Di sini benar ya. Jadi siswa bisa melihat ini. Ya. Atau start again, mengulang gitu ya. Nah, untuk match-nya ini kita bisa atur juga di sini timernya gitu ya. Countdown-nya berapa, misalkan 5 menit, 10 menit gitu ya, tergantung tingkat kesulitan soal. Terus nyawanya juga bisa kita tambah, bisa kita kurangi, atau cuman unlimited misalkan, berarti bisa diulang-ulang ya, terus tanpa mati. Nah, ini nyawanya, ini tingkat kesulitannya. Nah, tingkat kesulitan ini akan membuat nanti musuhnya jadi tambah banyak ya. Kalau misalkan kita semakin ini membuat labirinnya juga semakin sulit ya. Nah, nanti siswa akan muncul di sini di leaderboardnya. Nanti saya kasih lihat bagaimana sih ya. Nah, sekarang ketika kita sudah membuat, kita tidak bisa membagikan link yang ini untuk ke siswa. Bagaimana caranya supaya siswa bisa mengerjakan? Nah, ini bisa kita klik di sini share. Nah, di sini ada order teacher, udah share with, bisa ke my student atau make to public. Nah, ini bebas-bebas saja. Kita pakai make public aja. Artinya siapapun bebas bermain. Kemudian, nah ini bisa kita pilih ya. Ini untuk level kelas berapa. Terus pelajarannya apa? Pilih aja di sini pelajarannya. Alhamdulillah. Nah, kita bisa ambil di sini. Kita bisa pilih pembelajarannya di sini. Kalau misalkan di sini ternyata nggak ada subjeknya, kita ambil di IPA. Nanti dia subjeknya dari IPA. Kalau sudah publish. Nah, kemudian ini bisa kita masukkan ke Google Classroom dengan share embed, atau di embed artinya kita masukkan ke blog kita, kemudian dia akan masuk ke situ. Atau teman-teman kalau menggunakan akun misalkan sekolahnya menggunakan Quintal, nah ini kita bisa mengembed ini
masukkan ke dalam quintal kita, dan itu bisa siswa lebih interaktif di situ, atau di share di Facebook, atau cukup copy aja. Nah ini bisa kita bagikan ke siswa. Kalau sudah done, kita share ke siswa ya. Nah contohnya ini tadi saya pakai akun ini ya, akun yang saya buat. Contoh kita pakai akun ini. Ini langsung tadi setelah dibagikan oleh guru, siswa akan masuk sini ya. Nah, bisa kita klik. Kurang lebih sama seperti tadi ya pengerjaannya. Terus di sini juga siswa juga bisa memilih dia mau pakai quiz atau game show ya. Kalau game show itu seperti ini. Nah ini berarti kita tinggal pilih klik salah satu aja. Iya. Kalau siswa mau ngerjain pakai quiz juga bisa aja, tinggal kita klik sama. Oke, kalau misalkan dia mau open the box, ini juga ya. Kalau seperti ini kita masih misalkan dia mau ngerjain yang mana dulu ya. Wah, nomor 5. Nah, ternyata ini soalnya kecil. Wah salah ternyata. Terus dia ke nomor 1 gitu misalkan. Nah ini hasilnya betul gitu ya. Jadi dengan dari website world.net ini kita bisa memilih beberapa jenis permainan. Oke, sekarang saya mau kasih lihat bagaimana cara kita mengambil nilainya ya. Ternyata dari sini juga kita bisa mengambil nilai. Jadi kita bisa klik di sini My Activities. Jadi di sini Home ya. Kita balik ke Home, ke akun kita, ini contoh akun saya yang lain. Kemudian di sini bisa kita klik My Activity. Nah ini yang udah saya buat dan sudah dikerjakan oleh siswa. Kita buka, kita klik dulu. Kemudian More, kemudian virus data kita klik kanan, Open Tab. Maka di sini muncul. Kemudian kita bisa export to file. Bisa kita pilih CSV atau Excel, kita pakai Excel aja. Kita pakai Excel, kita tunggu. Nah, kemudian di sini ada result hasilnya. Kita simpan misalkan di dokumen, kita klik. Nah. Berikutnya tunggu sampai selesai. Unduhannya. Nah ini udah selesai, tinggal kita buka. Suaramu ngorok kedengeran. Dari sini kita bisa buka. Nah di sini bisa kita lihat siswa yang menjawab misalkan ini nama siswanya. Nah ini jawaban mereka. Nah ini kita bisa nentuin ini nilainya sekian ya. Jadi misalkan ini salah semua, berarti siswa ini dapatnya berapa. Kalau misalkan benar, nah ini dia centang. Ulang, nah ini bisa tinggal kita kasih nilai. Kalau ini result berdasarkan questionsnya ya, pertanyaan 1. Nah ini nama-namanya ada di sini di sebelah kiri. Dia benar atau salah, terus sampai 10 pertanyaan. Jadi bisa per satu-satu ini ya, langsung per siswa atau per soal. Nanti bisa tinggal kita edit aja, kita ambil nilainya. Oke, baik teman-teman, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam proses pembelajaran teman-teman semua, sehingga membuat pembelajaran kita semakin interaktif, semakin menarik, dan buat siswa semakin termotivasi untuk selalu belajar. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.